warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita Pengepul Lele 08. Supaya terus berjalan, jangan lupa pinjam dulu jempolnya, pencet tombol subscribe di ujung kanan. Kali ini kita membahas bagaimana cara atau rahasia dari kolam ini, rahasia lele sehat dan cepat besar. Di sini kita berbagi rahasianya. Seperti kita ketahui, beberapa kolam sudah berapa kali panen. Kemarin kita panen, alhamdulillah dalam waktu 3 bulan, bahkan kadang 2 bulan sudah bisa panen. Makanya di sini berbagi rahasia bagaimana bisa lele ini cepat besar dan sehat. Jadi untuk mengawalinya, kira-kira ini masuk ukuran berapa lele ini, bos, untuk pembibitan awal? Ini bibit terakhir. Ini sekarang masuk di ukuran 1 bulan 3 minggu lebih lah, tapi belum ada 2 bulan. Sekarang dia masuk di ukuran 1,15 kg, rata-rata 1,15 kg. Dalam waktu 1,5 bulan ya? Lebih, kalau 1,5 bulan lebih, tapi belum ada 2 bulan. Tapi yang kita lihat ini lelenya sehat-sehat ya kan? Berarti dalam waktu 2 bulan udah bisa panen ukuran kilo 10, udah bisa, berarti udah bisa keluar. Kalau untuk ini, kalau tahapan ini memang sudah ada yang terjual. Dia masuk di kilo 9, kilo 10 kemarin sudah ada yang keluar. Tetapi pasar kita ini kan kebanyakan dia memang di sekilo 8, sekilo 7, sekilo 6 lagi. Alhamdulillah kok sehat-sehat. Dalam kondisi hujan kayak gini, musim kayak gini, memang agak kewalahan nih bos sebenarnya. Tapi alhamdulillah. Kewalahan dalam hal? Dalam hal air kita agak kewalahan nih. Kondisi lele agak kewalahan, cuman alhamdulillah bisa diantisipasi lah, segala sesuatunya bisa diantisipasi. Nah inilah yang salah satu trik ya kan, langsung dari salah satu pengelolanya. Di saat musim hujan ini sangat berpengaruh, banyak lele sakit apa. Nah, ini pas kali ini kondisinya, kondisi hujan pas. Jadi trik dalam menyiasati lah yang tadi kewalahan tuh kan, dari musim hujan biar lele tetap sehat lah kayak sekarang. Kalau untuk trik sebenarnya itu ya tidak jauh-jauh beda dengan petani-petani lainnya atau peternak-peternak lainnya di lele. Bahwasanya kalau musim hujan pasti kita lihat kondisi air. Kondisi air itu ketika memang ketika mau hujan selalu debit air itu kita kurangi 20% dari debit air yang ada, dari kubik air yang ada. Nanti setelah hujan baru kita kurangi lagi 20%-nya lagi. Nah, nanti setelah udah terkurang 40%, maka kita isi ulang air. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu kebanyakan dari petani itu jadi gini bos, kalau lele itu habis hujan kita tidak bisa ngasih porsi makan sama seperti biasanya. Nah, lele dia tergantung mood-moodan. Tergantung mood dari lele, kita tuh harus tahu feeling dari peternak itu udah tahu, biasa peternak itu sudah tahu. Kalau dari dari ini ya nampak lah moodnya lele itu, dia harus makan banyak atau enggak tuh di saat habis treatment habis hujan tadi. Itu ada nggak tanda-tandanya? Ada. Kalau lele itu dalam kondisi kayak gini, ini kan cuaca bagus tadi ini kan, hari ini tadi bagus, ini harus kita ganti air. Lele itu secara aktivitas mereka tidak banyak berhenti. Nah, ini kita lihat, ini secara aktivitas ini belum dikasih makan semuanya, tapi secara aktivitas dia sehat. Nah, jadi kalau kita kasih makan ini ya dia tetap dalam porsi yang sama. Normal ya? Normal. Berarti kalau dia udah kurang aktivitas gerak, makan harus dikurangi. Setelah air kita ganti, nah itu baru makan kita kurangi. Apalagi kalau untuk petani lele nih, untuk peternak lele sebenarnya, untuk peternak lele, banyak mereka yang kurang memakai ilmu ini. Maksudnya ya kurang sensitif soal ini. Menghadapi ini. Ketika memang habis hujan ataupun di saat hujan mereka tetap kasih makan, itu fatal ke lele sendiri. Fatal ya? Walaupun tidak menyebabkan kematian, tetapi resiko-resikonya itu banyak terjadi nanti. Makanya kayak gini lah, kayak kita musim hujan gini,
kita nggak pernah ngasih makan. Saat hujan itu nggak pernah kita kasih makan. Itu dia kesimpulannya di situ. Makanya kayak gini, kayak misalkan setelah kita treatment air tadi, ini udah kita lakukan treatment air, kita kasih vitamin, kita kasih probiotik dan sebagaimana untuk menghidupkan bakteri-bakteri yang ada. Ya alhamdulillah lele sehat. Ya karena kan nih dari beberapa pengamatan dari pertama masuk bibit apa kan dari satu aja kayak gini lah kan bisa dikatakan lele dari kolam ini kan sehat ya, sehat, gemuk, cepat besar, bahkan di bawah 3 bulan udah bisa panen sesuai dengan permintaan pasar. Nah tadi kan berarti salah satu treatment air apa kan itu. Kalau untuk obatnya ada nggak kira-kira bocorannya lah obatnya? Karena kan terkadang orang bingung nih obatnya. Apalagi untuk di kampung ada nggak alternatif herbalnya lah untuk treatment biar sehat lelenya itu? Kalau saya sebenarnya bos masih apa sih, ibaratnya masih ya kalau kita anggap obat-obatannya itu masih seperti pada umumnya. Kita masih menggunakan seperti air ya M4 kan begitu sih, molase kita masih menggunakan itu. Bahkan ketika memang habis hujan itu sendiri, setelah debit air kita kurangi begitu kan, selalu kita kasih campuran pakan tadi, kita kasih sama herbal itu salah satu yang jitu nih bos sebenarnya, itu daun kates. Nah daun kates itu baru kita campur kunyit sedikit, baru kita kasih molase sedikit, kita aduk pakan, tadi, kita bibis namanya. Nah di situ baru kita kasih pakan. Alhamdulillah lele sehat. Malah daun kates ya kan? Jadi nggak cuma untuk manusia aja nih sehat ya, daun kates untuk lele juga. Karena kan banyak juga kadang di luaran musim hujan kok lelenya banyak yang kembung atau apa. Kembung lah bisa dibilang kan, nafsu makan nggak apa, bisa dibilang gitu kan. Salah satunya treatment air dengan prebiotik apa tadi kan. Nah itulah salah satu. Selain itu juga Kalau misalkan kita sebenarnya begini, sebelumnya ibarat video-video di sebelumnya itu sering saya katakan bahwasanya kita itu sebagai petani memang harus punya feeling dalam ternak kita, dalam kondisi apapun itu gitu. Terkadang kita itu feeling kita itu contohnya begini, oh iya ini lele itu kan faktornya cuma satu, atau bukan lele ya, semua ternak itu air, karena mereka memang habitatnya situ. Apalagi kalau misalkan kita mengacu ke kolam terpal seperti ini gitu kan, maka air itu sangat penting. Nah jadi ketika air itu sudah sehat, insya Allah sehat. Nah jadi kalau untuk pakan itu sudah ada di pabrikan kan begitu sih bos, sudah ada yang buat, sudah ada apa. Tapi kalau misalkan air ini tadi, apalagi kondisi dalam air di tempat kita ini kan sangat tidak mumpuni sebenarnya, secara pH airnya itu sangat tinggi gitu, tapi sekali drop gitu kan, apalagi kena hujan, nah disitulah kita kenanya. Jadi makanya kita selalu mengantisipasi dengan hal-hal itu. Contohnya seperti selalu kita kasih tambahan garam, selalu kita kasih tambahan apa ya, ibaratnya seperti daun-daun kates tadi itu gitu. Kunyit itu sangat berpengaruh besar itu bos. Jadi untuk yang di kampung juga nggak usah ya susah-susah lah cari untuk prebiotik atau untuk treatment lelenya biar sehat. Kayak tadi daun kates, kunyit itu banyak di lingkungan kita kalau di desa-desa ini kan. Kalau di kota belilah. Kalau di desa masih banyak berlimpah, tinggal beli lagi M4. Itulah kita untuk netralkan air musim hujan biar sehat. Ini untuk apa ini bos, berpengaruh nggak dia untuk yang kucur air ini? Ini sangat berpengaruh bos. Ya ini ketika kita contohnya selalu setiap hari kita kurangi air 20%, beda dengan hujan dia 40%, kan begitu kan? Kita kurangi air kayak gini, kita tambah. Kocor air seperti ini sangat berpengaruh karena air hidup dan oksigen di dalam itu terus berganti dia. Jadi lele itu akan tetap sehat. Intinya di air, semua itu di air. Kalau air sehat, insya Allah. Jadi kocor air ini dia bukan sekedar ngisi kolam ya. Ini salah satu treatment juga supaya oksigen ini tetap terjaga atau berlimpah untuk lele-lele ini kan. Ini salah satu trik juga. Mungkin kalau yang awam nengok mungkin ini mengisi kolam aja dia kan. Rupanya ini salah satu trik di musim hujan biar airnya bagus, berlimpah. Ini juga bos, ada pertanyaan juga dari penonton. Selain sehat dan cepat besar, itu ada nggak standar kan per kolam ini? Di 3 nih, diameter 3 meter tuh standarnya lah berapa masuk bibit sampai panen? Kembali bos, juga seperti di video-video sebelumnya itu saya bilang begini, kalau kita memang mau mengacuk tebar padatnya, kalau segini mau kita isi 5.000 bisa.
untuk saat ini yang di posisi saya ini, saya ibarat apanya ini sekarang tebar padatnya masih di angka 3.000 sampai 4.000. Nah, di posisi saya ini. Jadi kalau misalkan ketika kita memang masih baru belajar, baru apa ya, dalam arti baru bergerak dalam dunia perikanan lele, saran saya kasih 1.500 sampai 2.000 itu udah sangat mumpuni. Dengan volume air tingginya Tingginya ini kisaran 1 meter. 1 meter ya untuk sentera 1.500, 2.000 ataupun 2.500. Itu untuk pemula ya. Kalau dia mau tebar padat, dia memang bisa kayak ini 4.000, 5.000, cuma butuh tenaga ekstra, kita lebih teliti lagi. Jadi untuk pemula nggak usah takut budidaya lele. Untuk berkolam nggak usah ngejar dulu bibit banyak. Yang penting berapa kita masukkan, bobotnya tercapai dalam hitungan 2 bulan 3 bulan. Nah, sambil kita pelajari kedepannya mau tebar padat ataupun tebar biasa, itu semua ada triknya. Nah, itulah salah satunya kita di sini kupas biar sehat nih, lele-lele sehat ataupun bobotnya besar sesuai dengan keinginan kita. Karena kita lihat lah ini, kalau kita kasih makan dia, pada ini belum kasih makan ya, Bos? Belum. Nah, ini bisa dibilang dia kondisinya lelenya normal setelah ganti air. Alhamdulillah kita cek dia. Kalau di lele ini sebenarnya dalam kondisi contohnya ini kan masih di angka 1 bulan 3 minggu lebih begitu. Ini insya Allah nanti di pertengahan 2 bulan setengah dia udah bisa untuk panen begitu. Jadi ketika memang kita mengacu ke lele-lele yang menurut saya begitu, menurut saya ini kondisi lele tempat saya ini memang sehat. Karena kan kalau kita lihat rotasi panennya kan kayak abang ini kan udah sesuai rotasi panen, bahkan kita lihat lelenya pun yang kita panen konsumen puas, bisa jadi perbandingan dengan yang lain. Ini kondisi lele normal, habis ganti air. Untuk pakan pun normal kita pakai. Kalau saya tetap mengacu pakan ke pabrikan. Jadi ketika pakan pabrikan ini kalau kata orang tidak dapat gitu ya tidak mungkin kan begitu sih. Jadi tetap untung ya? Tetap untung. Jadi ini aja Bos, kita ambil simpelnya aja ya kan. Ada nggak saran ataupun apalah untuk para pemirsa ataupun para peternak lele pemula supaya lelenya cepat besar, sehat. Nah, kalau untuk saran yang pasti begini, lele ini sebenarnya medianya sangat mudah. Yang pasti air. Kalau misalkan kita memang mau bergerak di dunia peternakan, contohnya di komoditas lele, maka persiapkan dulu kondisi-kondisi airnya dan lain-lainnya. Kalau urusan ikan itu ngikutin air. Ikan itu ikutin air sebenarnya. Makanya kalau untuk pemula itu saya sarankan tidak begitu tebar padat untuk mempelajari silka air itu seperti apa. Mempelajari dulu lah dalam kondisi air. Kalau kita sudah mumpuni di air, insya Allah. Tapi kita terus melakukan riset kok. Kita terus melakukan pembelajaran ke depannya. jadi dari riset lah, kayak dari riset ini yang udah kita jalani selama ini termasuk FCR berapa ini, Bang? Banding berapa ini? 1:1. 1:1 ya. Saya tetap bahwasanya menggunakan FCR 1:1. Tetapi terkadang namanya kita dikasih kelebihan kan begitu, masa dikasih kelebihan sama yang kosong mungkin kan begitu sih. Ketika kita tebar 1.000 ekor terkadang kita masih dapat itu 120 kilo, 125 kilo. Normal itu. Alhamdulillah. Normal atau dia di atas rata-rata? Itu Standar seharusnya peternak. kalau standar peternak itu tetap 1.000 ekor dengan FCR 1:1 ya pasti 100 kilo kan begitu sih. Kita tetap ngasih pakannya segitu, alhamdulillah kok dengan media air yang mungkin lelenya pun suka begitulah. Jadi dia memberikan lebih pada kita. Jadi itu termasuk berlebih ya. Sesuai. Jadi untuk kawan-kawan semuanya pemirsa, kita saling support saja, kita saling interaksi ataupun tanya jawab di komen, nggak masalah, nanti kita bahas di video selanjutnya. Kalaupun ada saran silahkan komen, ataupun ada pertanyaan silahkan komen seperti yang kemarin-kemarin.
Di sini intinya kita nggak menggurui, kita di sini berbagi pengalaman kita dari murni pengalaman yang kita alami, bukan dari yang lain. Intinya dari yang kita pelajari, yang kita terapkan di lapangan. Karena harapan kami banyak peternak lele ataupun pemuda ataupun yang lain ingin menambah usaha bisa sukses juga gitu loh. Karena kebanyakan orang kan ternak lele ini mainnya ternak nggak untung gitu kan. Entah itu salah di mana, entah dia nggak melajari FCR kan gitu kan, atau kadang lengah dengan airnya. Ini kalau untuk air nggak bau ini hitungannya nih, karena orang kadang berpikiran lele, kolam lele kan bau kan pasti. Mungkin sekian aja untuk trik and caranya supaya lele ini sehat, apalagi di musim penghujan. Mungkin kami akhiri dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton dan like and share.